Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah memanjangkan umur kita seminggu kemudian dari minggu kemarin fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan fi khair lutf wa afiyah wa ta'atillah wa rasulih sampai akhir hajar kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabdhan bihi ba'da tasbihin bi batinihima nabdhal musabbih min ahsya'i multaqimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqim bila qadami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Datang dengan panggilan Nabi pohon bersujud, tapi bukan sujud kayak kita, namanya juga pohon ya. Nah, ini beliau mengkisahkan satu kejadian pada Rasulullah SAW, diambil menjadi bait syair ketika dipanggil ja'at li da'watil ashjaru sajidatan tamshi ilahi ala saqim bila gadami. Ketika dengan mukjizat Nabi dipanggil itu pohon, kalau tidak salah pohonnya pohon kurma ya, atau pohon yang lainnya. Waktu itu Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, ketemu dengan satu orang Arabi, diajak Islam oleh Nabi. Mari kamu masuk ke dalam Islam, begitu kira-kira ya cerita cepatnya. Dia katakan, saya tidak mau Islam, saya mau lihat kalau memang kamu benar Nabi, buktikan kenabian kamu. Dilihat sama Nabi, nggak ada apa-apa, ada pohon. Bukan Nabi yang manggil. Kamu panggil itu pohon, katakan kepada pohon itu, kamu dipanggil sama Rasulullah SAW. Ya, pergi pohon itu. Pohon, kurang lebih begitu ya cerita cepatnya. Kamu dipanggil oleh Nabi Muhammad, nggak bilang Muhammad gitu ya. Terus pohon itu keluar ke atas, terus keluar, lalu berjalan sampai ke dekat Nabi, terus seolah-olah bersujud kepada Nabi SAW. Kata Nabi, suruh pergi lagi, balik lagi ke tempat seperti itu, nggak ada apa-apa. Ini mukjizat Nabi. Dia lihat ini, ya tentu aneh dong, pohon bisa ini aneh. Ya. Dia mau sujud kepada Nabi, tidak dikasih. Kan ada hadis, lau amartu ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku menyuruh seseorang atau membolehkan seseorang untuk bersujud kepada orang yang lain, niscaya aku suruh seorang istri bersujud kepada suaminya, dari saking besar hak suaminya terhadap istrinya. Akhirnya ini orang cium tangan, dikasih oleh Nabi SAW. Ya, mau tadinya mau sujud, tidak diberi oleh Rasulullah SAW, nggak boleh. Cium tangan diberikan. Ada sebagian yang meriwayatkan seperti itu. Ya, nah itulah mukjizatnya Nabi Muhammad. Ada banyak lagi yang lebih dari ini ya. Nah,
كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan teruskan pembacaan kitab Safinatun Najah. Terakhir yang kita baca tentang makna daripada tuma'nina. Jadi tuma'nina itu diam tidak bergerak, yang kadar waktunya kurang lebih seperti Anda mengucapkan subhanallah. Di mana? Ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, dan ketika kita duduk di antara dua sujud. Maksudnya jangan cepat-cepat. Hal ini bisa kita dapatkan kalau membaca doa yang datang pada tempat tersebut. Kalau Anda baca doa Rabbana walakal hamdu, dapat waktu qiyam. Kalau Anda ruku baca subhana rabbiyal azim, dapat kita tuma'nina. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dapat. Demikian pula kalau kita membaca rabbighfirli. Bagaimana kalau saya tidak baca? Ya itu. Kalau umpamanya tidak baca hanya Allahu akbar, diam, rugi. Kurang ganjaran kita, dan harus diam tetap. Walaupun tidak baca kan sunnah. Ya. Walaupun tidak baca kita harus diam. Sekedar ucapan subhanallah, tapi kan rugi ya, rugi. Orang yang dalam sholat tinggalin sunnah, seperti di depan ada makanan yang kita senangi, di depan gini, kita sia-siakan, tidak kita ambilkan, sayang. Udah depan ente sate, masya Allah. Yang suka kopi mau kopi, yang suka es krim, wala, terserah. Di depan ente tinggal gini ngambil, tinggal enggak, sayang ya. Mengurangi gandarannya, kerjakan. Jadi sunnah-sunnah di dalam sholat kerjakan. Jangan sampai ada ucapan kan itu sunnah bib, jangan. Justru pengamalan sunnah di dalam sholat ganjaran lebih besar dibanding di luar sholat. Salam yang pertama kita pertama ini, ya kan? Yang wajib kan pertama salam, yang kedua kan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak kemari misalnya, boleh, sayang.
Ketika saya tanya kenapa ente nggak nengok kita? Sunnah, ya Allah. Justru di sini buktikan sunnah Anda. Biar kelihatan kita ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu Nabi kerjakan, iya kan? Nah. Ya. Jadi begitu saudara-saudara. Ya. Sunnah tidak dikerjakan nggak apa-apa, seperti dalam wudu. Ya, dalam wudu kan ada sunnah-sunnahnya. Kumur, nggak ada dalam Al-Quran kumur. Cuci tangan nggak ada. Kepala ada, tangan ada, kaki ada, ya kan? Nah, yang lainnya dari Rasulullah SAW kita kerjakan. Ada satu orang Badui ketemu dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan boleh ya. Nabi menerangkan kepada orang lain semua dengan wudu seperti itu. Ada kumur-kumur, istinsyak, ya. Nah, pokoknya sunnah-sunnahnya. Kepada orang ini, dia bilang, Allah tidak memerintahkan itu kumur, nggak merintahkan ngisap ke atas. Tapi kalau kamu kerjakan, masalah. Itu adalah sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada ganjarannya, ya. Jangan ditinggal. Baik. Jadi hadirin, terakhir kita baca adalah tentang tumakninah. Harus ada tumakninah di dalam salat. Jangan cepat-cepat, ya. Sekarang masuk kepada fasal baru. Kata ulama, kalau nggak ada fasal ini, keledai ngerti fikih. Kalau nggak ada fasal ini, keledai ngerti fikih. Banyak pembahasannya, cuman kan kita mubtadi, ya. Yaitu tentang sebab-sebab sujud lupa. Bang Ajis pakai nanya lagi, Bib, memang ada sujud ingat? Ntar nak kasih sujud ingat nanti. Yang ada sujud lupa, sujud sahwi. Maksudnya sujud lupa itu kalau kita lupa maka kita harus bersujud. Nggak ada sujud lupa, ya. Nah. Qala faslun asbabu sujudis sahwi arba'ah. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4 macam. Artinya kalau kejadian di dalam sholat kita adalah salah satu dari 4 ini, kita harus sujud sahwi. Sebelum saya teruskan, saya ingatkan, kalau Anda jadi makmum, jangan sekali-kali melawan imam. Artinya kalau imam kerjain, ikut kerjakan. Kecuali imam mengerjakan yang salah, jangan ikut. Selama imam mengerjakannya benar, imam sujud sahwi, ente ikut sujud sahwi. Imam bangun tidak tasyahud awal, ikut. Sebab imam menanggung. Karena kalau kita bertolak belakang dengan imam, tidak tahu niatnya, batal sholatnya. Sementara imam benar sholatnya. Jadi kalau jadi makmum, kita harus mengikuti imam selama imamnya benar. Sholat, lihat, ngajar kita. Sama dengan di dalam pemerintah. Kalau benar pemimpinnya, kita ikut. Nggak benar, jangan dibilangin benar. Walaupun kita dikasih duit, dikasih rumah, dikasih ini, nggak bisa. Salah tetap. Kan sudah kita pelajari bahwa salah dan benar kita itu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Orang bikin undang-undang ngikuti itu, nurut nyontok. Kan kita ada undang-undang, orang luar negeri juga ada undang-undang kan? Ada kitab undang-undang, nyontok kepada kitab suci Allah. Nyontok kerajaan Allah. Ada menteri-menteri, nyontok kerajaan Allah. Allah kan punya malaikat, punya wakil, ya, yang ujian, rezeki, kematian, ya. Apalagi yang nulis, malaikat surga, malaikat neraka, ya. Yang bagian penjara-penjara tuh malaikat Zabaniyah tuh, ya. Contohnya. Manusia ini ikut nyontok. Cuman kadang-kadang nyontohnya tidak sesuai dengan yang dicontoh. Kalau sesuai dengan yang dicontoh, pasti dia adil, pasti dia benar, pasti dia bikin hukum yang baik. Tapi pada kenyataannya nggak usah kita sebut, ente lihat aja sendiri di mana-mana. Ya. Kalau hukum itu hukum Allah, pasti benar. Kalau itu hukum Allah, pasti bisa diterima. Di dalam hukum Allah ada kisos namanya. Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Bunuh lagi. Tidak akan puas keluarga si yang dibunuh kecuali dibunuh lagi pembunuhnya. Itu sudah karena Allah yang bikin itu.
An-nafs bin nafs. Ya, mata dengan mata. Begitu. Kecuali ada kecualinya. Wah, ini kejam dong. Kalau mau dimaafkan, bismillah dibolehkan. Maksudnya dibunuh, dimaafkan, dibolehkan, enggak apa, maaf. Kalau sudah ridho, maaf itu lebih dari segala macam. Dan diberikan oleh Allah ganjaran bagi orang yang memaafkan. Kalau tidak, itu haknya dia. Kenapa sampai ada hakim yang dibunuh, pengacara yang dibantai? Kenapa? Karena mungkin hukumnya tidak benar, nggak puas hawa nafsunya. Tapi kalau hukum Allah pasti puas. Bunuh, dilihat benar, dibunuh lagi. Nggak langsung dibunuh, dilihat dulu, diperiksa dulu, ditanya dan sebagainya, udah ketahuan benar, ya. Nanti diucapkan di depan orang, itu begini-begini, betul, baru. Dan dibunuhnya nggak di mana-mana, depan orang banyak. Jadi contoh, yang lain nggak berani, pancung. Kalau ditembak selesai, pancung, serem. Wah, itu tidak pendidikan. Bukan tidak, itu benar pendidikan. Jadi nggak ada yang berani lagi. Makanya di negeri-negeri yang hukumnya Islam sedikit nilai tingkat kejahatannya. Ada yang ngomong, oh pemimpin-pemimpin itu lain. Kita nggak bicara begitu, tapi tingkat kejahatannya di luar yang kelihatan sedikit. Mungkin mereka bukan baik, bukan, tapi takut kepada hukum Allah. Jadi ada efek jerah, nggak usah pakai dicari lagi efek jerah tuh. Begitu lihat, gitu. Mabok orang ini nggak berhenti, ambil gebugin pakai di mana? Dipecut. Emangnya enak dipecut? Dilihat yang mabok, waduh, gua begitu jadi gini lagi, nggak jadi, nggak berani. Curi, potong tangan. Seumur-umur malu dia. Yang lain mikir sejuta kali, oh potong tangan, nggak ada. Itulah hukum Allah, pasti benar. Ya, cuma orang nggak mau nerima. Kenapa? Hawa nafsu. Nggak ada orang yang menerima. Oh nggak bisa. Ini tidak sesuai dengan emansipasi ini. Tapi yang zalim nggak ada yang ngomong. Yang bunuh orang, nyulik orang, memfitnah orang, nggak apa-apa, berjalan itu tetap. Ketika hukum Allah didirikan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Emang bom atom sesuai dengan peri kemanusiaan? Penyiksaan di dalam penjara sesuai dengan kemanusiaan? Gebugin orang, belum ketahuan salah benarnya. Tapi agama tidak. Bawa dulu, dilihat dulu, benar, ada saksinya, mulai. Pasti adil. Karena hukum itu dibikin oleh yang bikin kita, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita harus bersifat gimana? Kita manusia nih, di Indonesia kan ada hukum. Taati hukum pemerintah. Tambah lagi taat sama hukum Allah. Pasti lebih baik, lebih benar. Karena dia punya hukum Allah. Ya. Baik. Kembali kepada yang sedang kita baca. Sabab sujud sahwi, nggak begitu aja sujud. Ada 4 kata beliau. Ya. As-sahwu lughatan an-nisyanul murad huna mutlaqul khalal al-waqi fi shalah. Sujud sahwi, sujud lupa. As-sahwu itu an-nisyan. Ana ashu, ana ansa, persamaannya. Saya lupa. Tapi di sini yang dimaksud adalah kesalahan yang terjadi di dalam sholat, kurang lebih gitu artinya. Sujud yang diakibatkan, jadi maksudnya sujud sahwi itu sujud yang dilaksanakan akibat kesalahan yang terjadi di dalam sholat. Ya banyak salahnya. Baca bukan di tempatnya, nambahin rukun, lupa tidak dibaca, kurang rakaat, lebih rakaat, ngomong nggak sengaja, hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan membatalkan sholat. Tapi kalau dilaksanakan karena tidak tahu baru masuk Islam atau dengan tidak sengaja, nggak membatalkan sholat selama tidak terlalu. Tapi disunnahkan dia sujud sahwi kalau ente jadi imam bukan makmum, atau lupanya bukan ketika kita mengikuti imam. Kalau kita lupa ketika mengikuti imam, tanggungan imam.
Kalau lupa setelah keluar dari imam, tanggungan ente. Contohnya kita datang sembahyang zuhur, cuman dapat 2, ketika bangun yang ketiga ada kesalahan terjadi, harus sujud sahwi. Kita datang bareng dengan imam, 4 bareng, ada kelupaan di dalam itu. Misalnya kita waktu baca Fatihah, setelah Fatihah baca At-Tahiyatul, nggak bener kan? Kalau sendiri masih sujud sahwi, tapi berhubung dengan imam nggak sujud sahwi karena lupanya ketika ente bersama dengan imam. Tapi kalau sendiri, yang ketiga nggak dengan imam, harus sujud sahwi. Bahkan kalau imam lupa sujud sahwi, makmum yang mengerti sujud sahwi untuk niat kelupaan imamnya. Itu kalau ngerti. Kalau nggak ngerti wayahnya jangan ikut-ikutan, biarin, karena hukumnya adalah sunnah. Baik. Jadi hal-hal ya yang yaitu sujud ini disunnahkan apabila terjadi salah satu daripada yang disebutkan nanti di dalam setiap sholat. Demikian pula sujud tilawah, sujud syukur, kecuali sholat janazah. Kalau ente kelupaan nggak pakai sujud sahwi. Karena apa? Sholat jenazah kagak pakai sujud. Tempat anak nggak ada, di sini ada sujud nggak? Sholat jenazah nggak ada kan? Kecuali kalau mayitnya kebanyakan dosa, pakai sujud. Ya. Ya. Baik. Mana yang pertama kita sunnah sujud sahwi? Sunnah kan hukumnya, laksanakan tapi nih sebelum assalamualaikum. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud kita. Berapa kali? 2 kali. Walaupun rupanya banyak, sujudnya cuma 2 kali. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Bim, gak bisa. Subhanallahil azim wa bihamdi. Kagak bisa, diam. Tapi sujud. Niatkan dalam hati ini sujud sahwi. Jadi bacanya apa tadi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ingat tuh, Allah nggak tidur nggak lupa. Jangan main-main sama Allah ente. Malam sendiri nyolong, berbuat dosa, nggak tahu Allah nggak tidur. Gimana nggak tidur? Kan bukan, Allah bukan seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatun lil hawaditsi. Ya. Nah, baik, harus sujud. Apa bacaannya? Lagi? Subhan, panjang ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. La yanamu, bukan yanama ya, yanamu. Baik, itu bacaannya ya. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Al-awwal tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'di. Pertama, disunnahkan kepada seorang yang sholat itu sujud sahwi ketika dia meninggalkan ab'adus shalah. Nanti bakal datang tuh ab'adus shalah ya. Seperti apa? Tasyahud awal, duduknya, mengucapkan Ali dalam tasyahud akhir, Allah Mahdini dan segala yang ada padanya, dan berdirinya lupa salah satu hurufnya saja. Menurut mazhab al-Imam Syafi'i, dia sunnah sujud sahwi. Jadi di dalam sholat ada yang rukun, ada yang seperti sebagian rukun. Ini abadus shalah. Nanti apa tuh abadus shalah, nanti diterangkan. Yang mana abadus shalah? Ya kayak Allah Mahdini itu abadus shalah tuh. Buat kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Yang nggak suka baca kunut, biarin. Ya. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kita nggak usah jauh-jauh dah. Nabi berkunut. Sekalipun memang perbedaan tempat ada. Imam Syafi'i bukan bodoh, ikut Nabi SAW. Kalau Anda mengucapkan Allah dengan yang tidak mengucapkan Allah, beda nggak? Udah, paham kan maksud saya? Kalau Anda mengucapkan Allah
dengan orang yang tidak mengucapkan Allah? Yang mana yang dapat ganjaran? Hah? Ya sudah. Orang tidak mengucapkan Allah nggak jadi batal sholatnya. Tapi kalau ucapan Allah itu ada asalnya, boleh dapat ganjaran setiap satu huruf saja dapat ganjaran. Gitu, ya. Baik. Meninggalkan abadus shalah atau sebagian. Misal, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Udah ini ya. Tawallana fi man tawalla, barik lana fi ma atait. Mestinya wa qina syarra ma qadait. Lupa itu. Sujud sahwi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa sallam. Kurang apa? Wa sahbihi. Sujud sahwi. Allahumma hadini fi man hadait. Awas, banyak yang bilang Allahumma hadini fi man hadait. Salah. Saling memberi petunjuk enggak? Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Terus wa barik li fi ma. Wa kini enggak pakai wawu dia. Kini syarra ma qadait. Kurang apa? Sujud sahwi. Satu huruf saja kira sujud. Meninggalkan itu menyebabkan sujud sahwi. Nah, baik. Jadi yang pertama, daripada hal-hal yang disunnahkan kalau kita lupa di dalam sholat sujud sahwi, seseorang yang meninggalkan abadus shalah yang akan datang nanti. Mana tuh abadus shalah ya? Atau salah satu hurufnya, sekalipun sengaja. Walaupun dia misalnya sengaja nggak mau baca nggak masalah, cuman ganjarannya kurang dan dimakruhkan. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, itu disunahkan untuk bersujud sahwi. Baik. Itu yang pertama. Faham hadirin? Jadi kalau ninggal abadus shalah tuh kayak seperti sujud sahwi atau nanti apa namanya tasyahud awal misalnya dan segala isinya, itu disunahkan kita sujud sahwi kalau lupanya sendiri atau ente imam. Kalau makmum ikut imam. Imam bangun. Kalau ente nggak bangun nggak niat, batal sholatnya. Sebab makmum harus ikut imam. Jadi kalau lagi sholat tasyahud awal nih, kita maghrib nih, ya Bang Ajis langsung naik, sudah berdiri ini. Subhanallah, baru gini, nggak tetap dia naik, bangun, ente bangun. Boleh nggak bangun? Boleh, tapi harus niat. Mufarogoh, rugi. Niat keluar dari sholat, niat keluar dari berjamaah, rugi. Nggak jadi 27 dong. Ya. Jadi harus ada niat itu. Kalau nggak ada pakai niat itu, nanti langsung diam, batal sholatnya. Ada aturannya tuh. Kalau nggak ngaji nggak ngerti. Ya. Baik. Jadi yang pertama meninggalkan abadus shalah. Ada pertanyaan? Meninggalkan abadus shalah nih. Ya. Misalnya kalau imamnya nggak mengucapkan wassallallahu alaihi wasallam waktu dulu. Terserah. Mestinya dia sujud sahwi. Mestinya dia sujud sahwi. Imam kagak sujud sahwi, ente ikut saja. Ya, ikut saja. Karena tidak membatalkan sholat, cuman kurang kan. Ya. Kalau ketahuan tidak pakai wassalam, mendingan nggak baca ketahuan. Tidak baca Allahumma hadini ketahuan. Kayak di Mekah kan nggak baca tuh, ya. Di Mekah nggak baca tuh, dia mazhabnya lain. Ente boleh baca, dan biasanya dia pintar, sujudnya dipanjangin supaya orang Syafi'i bisa baca Allahumma hdini. Ya. Kalau imam lupa kunut, imamnya lupa kunut. Saya sebagai makmum di akhir sholat saya sujud sahwi, betul nggak begitu? Sujud untuk imamnya? Saya belum tahu kalau. Nggak boleh. Kalau ente sujud begitu nggak boleh. Ya. Kalau ente niat sujud untuk imamnya, ya kalau imamnya memang lupa, kalau imamnya sengaja, ya nggak apa-apa sih.
Tapi harus niat untuk sujud imamnya. Cuman itu kan melakukan itu sujud perlu ada ilmunya. Mendingan kalau udah nggak usah, udah itu urusan imam. Ya, diingetin. Kalau memang di sini biasa pakai kunut, imamnya kagak kunut, mau sujud doh, kan lupa tuh. Subhanallah. Bangun, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nempel, kagak boleh bangun, batal kalau dia bangun dengan sengaja tuh, hukumnya lain lagi tuh. Kalau sudah sujud nggak boleh karena itu fardu. Kalau ini kan sunnah, nggak boleh fardu kembali kepada sunnah. Seperti juga imam lupa tasyahud awal, baru naik begini diingetin duduk boleh. Tapi kalau sudah berdiri nggak boleh duduk, batal sholatnya kalau dia sengaja. Mesti buru-buru bangun kalau nggak sengaja. Kalau tetap duduk batal, boleh. Ya, kalau tetap bangun, apa namanya, dia duduk lagi sudah bangun, batal sholatnya. Nah ini kalau nggak ngaji kagak bisa kan. Jadi imam lupa tasyahud awal, bangun. Tasyahud awal lupa, langsung bangun. Subhanallah kata si makmum. Tetap bangun, berdiri begini, subhanallah, diam itu imam, jangan duduk. Kalau dia duduk batal sholatnya. Tapi kalau makmum yang lupa lain lagi ceritanya. Jangan coba-coba ente. Imam tasyahud awal, ente nggak ada niat, shoot bangun, harus kembali. Nggak pakai ada subhanallah, harus. Nggak kembali, batal sholatnya. Makanya Nabi bilang makmum harus ikut imam selama imamnya tidak salah. Jangan mentang-mentangnya imam salah terus nggak ikut salah, jangan. Ya, makanya yang di belakang imam harus ada pengetahuan sedikit gitu ya. Baik, yang pertama meninggalkan ab'ad sholah. Disunahkan sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali ya. Ada batas waktu diri tengah sampai atas. Berdiri, sudah berdiri benar. Masih full berdiri. Full, sudah berdiri benar. Baru. Itu nggak boleh balik lagi. Masih setengah? Boleh. Pokoknya belum kelihatan sujud berdiri benar, udah. Ya. Padahal dia mau sengaja juga boleh. Cuman makruh. Ente bangun begitu boleh, nggak mau ikut imam, berarti mufaraqah, rugi. Jangan coba-coba tuh ya, berpisah dengan imam, jangan coba-coba ya. Kalau lupanya berdiri boleh dong ya, boleh diingetin ya. Misalnya harusnya rakaat, katakanlah rakaat kedua harusnya berdiri, tapi imam duduk gitu. Oh ya ingetin. Subhanallah, nggak bisa tendang, jeder, kenapa belum bangun? Walaupun udah duduk tetap berdiri. Boleh nggak begitu? Kesel, mau bangun, ente nggak bangun. Ya batal semuanya tuh. Ya, jangan. Ya kalau sudah nggak bangun juga kita bangun. Nggak bangun juga kita bangun. Tinggalkan tuh. Karena apa? Salah. Bayang sendiri. Kalau salah nggak boleh diikutin. Nih lihat Islam ajarnya. Jadi pemimpin juga kalau salah jangan diikutin. Biar siapa dia? Ruku, dia sujud, subhanallah, nggak mau bangun juga, tinggalin. Siapa kamu? Dengan Allah. Itu tegas ya. Islam. Dalam sholat, belajarnya dalam sholat, baru sholat tuh. Belum lagi nanti kau tahu hukumnya ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, asani. Nah ini yang banyak terjadi nih. Yang kedua, pekerjaan yang apabila sengaja batal. Contohnya makan, minum, ngomong, batal kan? Nggak boleh. Takbiratul ihram haram yang itu namanya. Yang tadinya halal jadi haram. Tapi nggak sengaja. Ya, pekerjaan yang sengajanya batal, tapi tidak batal kalau dia lupa, yaitu dikerjakannya karena dia lupa, nggak batal. Atau dia memang tidak tahu baru masuk Islam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ngerti baru masuk Islam. Mengapa? Kita nggak boleh tuh. Atau ditanya, si ahli mana? Tahu. Baru masuk Islam, nggak masalah. Kalau kita nggak boleh kecuali ente lupa. Nanti sujud sahwi, itu pun sedikit. Bisa nggak kejadian? Bisa. Lagi ribut sama istri. Di rumah lagi ribut sama istri. Kebetulan kerjaannya imam nih. Sebelum maghrib masih berantem, rame. Udah selesai, keluar belum damai. Kan masih ada unek-unek tuh. Suka ke bawah kan dalam ilmu jiwa, kalau yang itu kadang-kadang ke bawah mimpi.
ke bawah apa tuh, suka lagi tidur ngaco apa namanya, ngigo, ya kan? Kadang-kadang kita ngomong nggak sengaja ke bawah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Enggak. Istrinya minta duit 3 juta. Enggak. Ingatnya enggaknya doang kan? Kan batal tuh. Bisa kejadian enggak? Bisa. Bisa itu kejadian. Ada apa nih? Enggak ada dalam bahasa Arab, enggak. Enggak sengaja kan? Nah, dia sujud sahwi. Jangan dijawab di belakang. Ustadz kok pakai ngomong enggak dalam sholat? Batal semua. Ya. Nah, itu ngomongin enggak, dia masih sujud sahwi. Tapi kalau ngomongnya banyak, misalnya dia seneng nyanyi, ya kan? Senengnya nyanyi, Betawi lagi, orang Kemayoran lagi dia sholat, Benyamin kedengaran di sebelah, ikut nyanyi lagi sholat. Itu habis deh, batal tuh sih. Batal tuh. Bisa terjadi, bisa ente. Setan pinter ngegodanya, bisa terjadi. Ya itu ngomong banyak, kalau sedikit itu katanya kejadiannya di zaman Nabi. Waktu itu Nabi sembahyang kurang rakaatnya. Sahabat tanya, Agu suratis sholah ya Rasulullah amnasita, 6 kalimat dalam bahasa Arab. Agu suratis sholah, Agu suratis sholah, Agu suratis sholah ya Rasulullah amnasita, 6. Segitu kata ulama. Kullu dzalika lam yakun, kata Nabi SAW. Terus Nabi bangun, terus ada sujud sahwi. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak lupa, tapi Allah sengaja melupakan supaya mengajarkan kepada kalian kalau ada kejadian lupa di dalam sholat. Nabi nggak pernah lupa. Bahaya dong kalau Nabi lupa. Nabi nggak lupa, disengaja dilupakan oleh Allah. Supaya apa? Jadi pelajaran bagi umatnya. Kalau ada lupa, begini hukumnya. Allahu Akbar. Islam rapi ya, rapi. Jadi jangan main-main. Nabi lupa, nggak pernah lupa Nabi. Sampai akhirnya hayatnya tidak pernah lupa. Nggak pakai ngigau, nggak pas, mimpinya benar, omongannya benar, semuanya benar. Nah, baik. Yang kedua, pekerjaan yang sengajanya batal, tapi kalau dilakukan tidak sengaja dalam sholat tidak batal. Apa itu? Yang kedua daripada yang disunahkan sujud sahwi adalah si orang yang sholat itu lupa atau baru masuk Islam, bodoh, ya, melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal. Contohnya makan sedikit lagi sholat, ente kebetulan senang sekali sama kuaci, kantongin kan tuh, senang kuaci kan kecil, lagi sholat, Allah kan ada setan kan goda tuh, lupa, ini pegang-pegang lupa karena kuaci. Padahal ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Imam baca panjang, hal ataka, batal tuh. Kalau sengaja batal. Makan. Atau kebetulan ente sholat, hujan gede, kena di tempat yang bocor, ente lagi aus, airnya kemari. Bisa kan? Bisa nggak kejadian? Bisa kejadian. Batal kalau sengaja. Nggak sengaja. Ini Islam. Nggak sengaja, tadi sedikit, nggak banyak ya, sedikit. Hah? Oh nggak apa-apa, itu si ente. Nah, ya nggak apa-apa. Sholat ileran nggak apa-apa. Ya, tapi lebih baik kan di ini pakai apa namanya? Sekarang kan apa namanya, ada tisu ya, ada sapu tangan. Ya, ya, baik. Ya, jadi tadi makan sedikit atau ngomong sedikit, kalau sengaja kan batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Ya. Ada sesuatu yang memang tidak batal walaupun sengaja. Mana contohnya? Ngelirik sedikit, nggak batal tuh. Itu sengajanya, tidak sengaja nggak batal. Ente lagi sembahyang. Tapi Nabi mengatakan bahwa al-ittifat fi shalah itu dicuri setan ente, dicuri setan pandangannya. Jadi jangan begini-begini lagi sholat, jangan. Walaupun tidak apa-apa, tapi nggak bagus. Noleh sedikit nggak bagus. Tapi kalau tadi makan, minum itu membatalkan. Kalau terjadi, maka dia sunnah sujud sahwi kalau nanti lagi sholat kejadian begitu, ya. Itu kalau sendiri atau jadi imam. Kalau sama, mungkin kalau sama imam nggak mungkin ya, biasanya paling sendiri mungkin bisa terjadi itu, ya. Silakan. Nah itu tuh
Yang melakukan pekerjaan yang sengajanya batal, tidak sengajanya nggak batal. Tapi tidak keterlaluan. Jadi ngomong juga nggak banyak. Kalau ngomong wah banyak, nggak bisa, ini nggak benar, itu tidak bisa dia terima itu. Itu batal kalau gitu sih. Ya, misal dia lagi ada masalah gitu. Ya, kebanyakan itu nggak boleh. Ya, nah, itu batal kalau gitu. Itu kalau sedikit aja. Ya. Silakan. Ada yang kurang jelas yang kedua nih? Nah. Posisi udah naik tadi yang akhir awal dia melupakan, tapi posisi dia udah tegak. Ya. Nah, makmum ini apakah udah mengingatkan imam? Imam kan nggak bisa balik lagi. Makmum ini apakah tetap tahiyat apa itu? Dua pilihan ente. Kalau mau diam, niat mufarogoh dengan imam, rugi, keluar dari jamaah. Yang bagus kita ikut. Ikut. Kalau nggak ikut, nggak ada niat, dia ente duduk, batal sholat ente. Imam kata imam, bangun, tasyahud awal nih, maghrib kita sholat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, at-tahiyyatu lillahi wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bisanya kan? Atau sujud at-tahiyat, dia bangun, subhanallah, bangun, sudah sampai bangun, nggak usah pakai ngomong subhanallah lagi, udah bangun, ikut bangun. Anda punya dua pilihan, tapi yang pertama rugi pilihannya, nggak mau ikut, harus punya niat. Namanya apa? Niat memisahkan diri dari imam. Dalam hati itu niatnya, nggak usah ngomong. Saya niat memisahkan diri dari imam. Nggak usah diomongin, batal dong kalau diomongin. Ya, nggak usah diomongin, diam. Oh kata Habib suruh niat memisahkan diri. Saya niat memisahkan diri dari imam. Udah batal duluan ente. Ya, jangan ngomong, diam di hati. Apa ruginya? Ruginya ente hilang dalam andalan jamaah. Yang betul, ikut. Kenapa? Imam yang nanggung. Kalau dia sudah berdiri, turun, berarti imam itu mesti belajar lagi. Dia nggak tahu hukumnya. Kalau dia sengaja, kalau dia turun, batal sholat dia. Tinggalkan. Nggak boleh. Kecuali dia lupa buru-buru naik. Jadi kalau ada imam, subhanallah wa bihamdi, mesti duduk. Allah Akbar, subhanallah. Dia udah berdiri nih. Duduk lagi. Salah. Kalau dia nggak berdiri lagi, batal sholatnya. Yang ikut dia batal semua. Kita bagaimana kalau ada imam begitu? Langsung jalan. Nah, ikuti itu. Berarti dia kurang ilmunya. Jadi lain dengan makmum. Tapi kalau makmum, awas ente. Imam duduk, ente berdiri. Kalau nggak duduk, kalau nggak niat mufarogoh, batal sholatnya. Harus duduk. Tapi kalau tadi kita ikut imam, nggak batal. Nggak apa-apa. Ya ini mutaba'ah. Jelas? Udah jelas belum pertanyaan ini nih? Terakhir ketika dia sujud sahwi, imam makmum harus ikut. Ikut. Kalau nggak ikut sujud sahwi, batal sholatnya. Awas, hati-hati. Imam sujud sahwi, ente nggak sujud sahwi, batal sholatnya. Imam nggak tasyahud awal, ente nggak tasyahud. Imam nggak tasyahud, ente tasyahud awal tak ada niat, batal sholat ente. Begitu kata ulama. Jadi ada aturannya. Bukan Nabi nggak ngomong, ini aturan dari ulama supaya sholat jadi benar. Kalau nggak ngaco semua bikin hukum dong. Buat apa mazhab? Harus ada mazhab. Kalau nggak semua pada bikin, gue nggak mau begini, gue mau ikut aja imam. Ya enggak, gue mau begini, kacau dong. Jazakumullah, nggak bisa kita balas untuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, mereka aturin dengan dalil tentunya. Jelas hadirin? Nah, itu yang kedua tuh, ya. Jadi kalau ngomong sedikit, makan sedikit, ya, nanti dia sujud sahwi. Mungkin orang nggak tahu, imam sendiri, ya dia sendiri sujud. Ya, ente nggak tahu nih apa salahnya nih imam nih sujud sahwi, ikut, nggak ikut batal sholat kita. Awas, hati-hati. Bapak ada yang ini nggak jelas? Jangan malu-malu ya. Anda boleh tanya, saya nggak bisa jawab, saya nggak bakal jawab. Nanti Anda bisa tanya lagi sama kiai kita, kiai guru kita, Ustaz Maulana Kamal, terus siapa lagi? Tanya lagi sama yang lain. Ya, ya gimana? Sujud sahwi dilakukan sunnahnya sebelum salam. Tapi kalau sudah salam boleh juga sujud sahwi, tapi jangan terlalu lama. Selama ente belum melakukan sesuatu yang batalin sholat, boleh masuk lagi. Hati-hati tapi. Kalau umpamanya lama dan ente masuk salah, batal sholatnya semua. Hati-hati kalau ba'da salam. Boleh ba'da salam. Tapi lebih baik sebelum salam. Kalau udah keburu salam, ente jangan sujud sahwi. Jadi sebelum salam.
fil alamina innaka hamidum majid. Sujud sahwi 1 2. Lupa namanya. Assalamualaikum. Waduh belum sujud. Buru-buru loh oleh. Tapi kalau umpamanya satu-satu misalnya, kan 2 kali sujudnya. Udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, 4 rakaat nih. Sujud kita Allahu Akbar, sujud yang pertama, bangun, kentut. Batal sholatnya semua. Karena itu seperti sholat. Begitu ente masuk sujud sahwi, masuk ke dalam sholat lagi, kentut, batal sholat semuanya. Apa coba pertanyaannya? Saya mau tanya. Harus nanya apa nih setelah saya ngomong begitu? Ente nanya apa sama saya? Ulang lagi. Kalau bukan, ana minta ada pertanyaan yang menyelamatkan ini. Apa pertanyaan ente? Pertanyaannya gini, Bib. Kalau begitu lebih baik nggak usah sujud sahwi setelah salam dong, Bib. Iya, gitu. Jangan sujud sahwi, kan hukumnya sunnah. Paling kita kehilangan 10.000. Kalau sampai begitu, hilang 100.000, saudara, habis kalau kita. Jadi kalau habis salam, ente mau masuk lagi, oke, batal semua sholatnya. Jadi gimana? Mendingan jangan dah. Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lupa sujud sahwi ya Rabbi. Nggak apa-apa sudah. Hilang cuman 10.000. Sujud sahwi, setelah salam, kentut, batal atau dipegang sama istri atau gimana? Hilangnya 500.000. Orang sudah bilang 500.000 mas saudara, 10.000 nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya waqtasna CF. Bukan azan dah. Apa? Nggak apa-apa. Mengulang pelajaran lalu tentang memanjatkan sujud. Ya. Itu bisa dilaksanakan saat berjamaah enggak? Oh iya, boleh. Dilaksanakan dalam sholat berjamaah boleh, bahkan kalau sendiri ente bisa lebih panjang. Kalau dengan jamaah jangan suka panjang-panjang. Nabi itu sholatnya begitu, rapi. Kedengaran anak-anak ada yang nangis, dipercepat sholatnya tapi tetap melaksanakan rukun dan syaratnya. Kalau ente jadi imam mau memanjangkan sujudnya tuh, berdoa, sama-sama berdoa, kan sunnah nih kita berdoa ya. Di dalam sujud lebih bagus, sujud akhir misalnya jangan terlalu panjang. Sama juga ente kalau berdoa setelah sholat jangan terlalu panjang. Kalau jadi imam jangan terlalu panjang. Ente mau show sama orang bisa doa saya panjang, perpanjang, jangan. Kalau ente sendiri 30 menit ente doa sendiri, 1 jam silakan. Tapi kalau anda berjamaah jangan panjang-panjang, 1 menit atau 2 menit barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warhamna muslimin wa muslimin wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Saudara-saudara, doa saya sebetulnya 3 jam karena jamaah saya cukupkan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum senang, yang mau pulang buru-buru. Jangan panjang-panjang ngapain? Ya, bukan soal ngantuk. Nggak boleh kita nyusahin orang. Itu Islam gitu. Jadi kalau jadi imam, jadi imam, doa jangan panjang-panjang setelah salam. Jangan. Zikir yang biasa aja setelah doanya, jangan panjang. Sedang-sedang aja. Ya. Nah. Makmumnya memanjangkan sujud ketika imam salam masih begini boleh? Gimana? Makmumnya memanjangkan sujud setelah imam bangun, nggak apa-apa, tapi lebih baik lebih baik ikut imam yang bagus itu. Inna maju, makmumnya imam sudah bangun dia masih sujud, nggak masalah. Imam sudah salam masih nggak masalah kan, itu udah dia punya sudah selesai, pengikutannya sudah selesai. Tapi yang bagus imam salam dia ikut salam supaya kelihatan ente makmum dia imam. Kalau ente begitu orang bingung, ini yang imam yang mana, ini yang mana. Jadi yang bagus imam salam kita ikut setelahnya salam, jangan terlalu panjang ya, nggak apa-apa, nggak batalin. Sebetulnya dia ikut ya. Nah, terusnya salam ya. Kan kalau salam bareng batal sholatnya, nggak boleh. Makmum itu salamnya setelah imam. Jadi kalau melambat nggak masalah. Tapi yang bagus setelah imam salam dia juga salam. Supaya kelihatan bahwa ini imam, ente adalah makmum. Jadi kalau mau panjang-panjangan ente di rumah sendiri atau
jamaahnya bisa dihitung 3-4 orang, cukup makmum. Ini malam sholat isya saya akan baca surat Kahfi. Mau? Betul. Baca surat Kahfi. Suruh dia baca surat Kahfi. Begitu dia baca, kita niat pulang. Tinggalin. Ya, boleh tuh. Baru boleh begitu. Kalau enggak boleh. Kalau mau baca panjang harus ngomong. Cuk, lihat Islam nih. Ente harus perhatikan. Anak bukan main-main, jangan ketawa. Lihat keadilan dalam Islam. Enggak memberatkan orang. Belajar segalanya dalam sholat. Mau baca panjang boleh, tapi harus ngomong. Mau bikin peraturan boleh. Lihat dulu rakyatnya mau nggak kalau ente jadi imam. Jangan sekendak ente panjang. Bodoh amat rakyat, makmum nggak boleh. Nyontohnya dalam sholat. Mau bikin undang-undang nggak ngaco sama orang, nggak akur sama orang, nggak bisa. Sama tuh belajarnya mana di sholat. Semua diatur yang tidak merugikan dirinya dan orang lain selama dia dalam berkeadaan berjamaah. Kalau buat sendiri terserah. Ente buat peraturan sendiri, ada yang ngatur nggak orang? Nggak ada. Di rumah saya mau begini, terserah. Tapi kalau lurah untuk rakyatnya bikin pengaturan, rame nggak orang? Rame. Buat sendiri silakan. Belajarnya di mana? Di sholat orang Islam. Saya mau sholat panjang, boleh. Bagaimana caranya? Panggil. 1, 2, 3. Panjangnya paling banyak 5. Lebih dari 5 nggak boleh. Biarin mau juga, jangan. Bisa dihitung ya. Ya mungkin 9 barangkali ya, bisa dihitung. Lebih dari itu walaupun mereka mau nggak boleh. 3 orang. Ayo kita baca 5 lembar Al-Quran. Mau? Oke. Nggak apa-apa. Mau. Tapi kalau ente langsung set Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Wah, Kahfi nih. Makmum punya hak. Saya niat tidak ikut imam sendiri. Boleh. Nggak apa-apa. Jangan diikutin. Yang salah nggak boleh diikuti. Selanjutnya waktu step. Soal kepanjangan juga orang anak salah nanti ya. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat buat saya dan buat saudara-saudara, menjadikan ibadah kita baik, bagus dan diterima oleh Allah SWT. Kalau ada kurang lebih, suara saya terlalu keras, kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf. Maksud saya adalah untuk mudah dimengerti dan untuk kebaikan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.